Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Riyatul Hilal yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat mempresentasikan karya tulis ilmiah ini secara online. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmat dan hidayahnya saya masih diberikan nikmat iman dan nikmat sehat. Sebelum saya membahas materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sila Nirmala dari kelas 1A Program Studi Analisis Kimia. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah dengan judul Penetapan Kadar Asam Asetat dalam Cuka Makan. Pertama, saya akan membahas bab 1 pendahuluan. Dalam bab 1 ini terdapat 4 poin penting. Yang pertama yaitu ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan penulisan, dan yang keempat manfaat penulisan. Saya di sini langsung aja akan membahas poin yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakangnya sendiri yaitu asam asetat merupakan asam lemah yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Asam asetat yang terkandung dalam cuka makan memiliki tingkat keasaman yang berbeda-beda tergantung dari mana produk itu diproduksi. Untuk menentukan kadar asam asetat dalam cuka makan dapat dilakukan dengan cara titrasi asam basa. Titrasi yang melibatkan asam dan basa digunakan secara meluas dalam penganalisisan analitik. Banyak produk perdagangan dan disosiasi asam dan basa memberikan pengaruh yang penting dalam metabolisme dalam sel hidup. Titrasi merupakan suatu metode kimia untuk menentukan konsentrasi suatu larutan dengan cara mereaksikan sejumlah volume larutan yang konsentrasinya sudah diketahui. Biasanya digunakan dalam analisa kuantitatif suatu senyawa, terutama dalam penentuan kadar suatu zat uji. Contoh pengaplikasian yang sering digunakan dalam laboratorium sederhana, yang pertama ada penentuan kadar limbah dalam amonium cair, yang kedua ada penentuan kadar asam klorida dalam sediaan yang teracuni, yang ketiga ada penentuan kadar asam asetat dalam cuka makan yang berguna dalam hal standarisasi mutu. Poin selanjutnya yang saya akan bahas yaitu mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya angkat dalam karya tulis ilmiah ini yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan larutan cuka, yang kedua apa yang dimaksud dengan analisis volumetri, yang ketiga apa yang dimaksud dengan titrasi asam basa, dan yang keempat bagaimana cara penetapan kadar asam asetat dalam cuka makan. Baik, selanjutnya saya akan membahas poin yang ketiga yaitu mengenai tujuan penulisan. Tujuan penulisan yang pertama yaitu untuk mengetahui apa itu larutan cuka, yang kedua untuk mengetahui lebih dalam mengenai analisis volumetri, dan yang ketiga untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai jenis-jenis titrasi asam basa dan indikatornya, dan yang keempat untuk memaparkan prosedur kerja dalam penetapan kadar asam asetat dalam cuka makan. Selanjutnya saya akan membahas poin yang keempat yaitu manfaat penulisan. Yang pertama, manfaatnya itu menambah wawasan bagi penulis dan mampu mengembangkan ilmu yang telah dibuat dalam karya tulis ilmiah ini. Kemudian yang kedua, mengetahui lebih banyak lagi mengenai analisis volumetri, dan yang ketiga, mengetahui jenis titrasi asam basa yang digunakan dalam penetapan kadar asam asetat dalam cuka makan. Selanjutnya saya akan membahas bab 2 yaitu pembahasan. Dalam bab 2 ini terdapat 5 poin penting. Yang pertama yaitu ada larutan cuka, yang kedua ada analisis volumetri, yang ketiga ada titrasi asam basa, yang keempat ada metode analisis, yang kelima ada alat, bahan, dan prosedur kerja. Langsung saja saya akan membahas poin yang pertama yaitu larutan cuka. Larutan cuka merupakan larutan yang memiliki kandungan asam asetat 3% sampai 8% yang diencerkan bersama air dan merupakan larutan asam yang dibuat dari hasil reaksi oksidasi etanol CH3CH2OH. Larutan cuka umumnya digunakan dalam konsumsi rumah tangga, contohnya dalam pelengkap masakan. Komponen utama dalam asam cuka yaitu asam asetat atau asam etanoat atau CH3CO. Asam asetat, asam etanoat, atau asam cuka merupakan senyawa kimia asam organik
yang dikenal sebagai pemberi rasa asam dan aroma dalam masakan. Asam asetat memiliki rumus empiris C2H4O2 atau yang lebih sering dikenal yaitu CH3COH atau CH3CO2H. Asam asetat pekat disebut juga asam asetat glasial, merupakan cairan higroskopis yang tidak berwarna dan memiliki titik beku 16,7 derajat Celcius. Asam asetat berasa asam dan berbau menyengat. Selain diproduksi untuk cuka konsumsi rumah tangga, asam asetat juga diproduksi sebagai prekursor senyawa lain, yaitu polivinil asetat dan selulosa asetat. Meskipun digolongkan dalam asam lemah, asam asetat pekat bersifat korosif, yaitu dapat mengakibatkan kerusakan pada jaringan kulit jika terkena larutannya. Selanjutnya saya akan membahas poin yang kedua, yaitu mengenai analisis volumetri. Analisis volumetri adalah analisa kimia kuantitatif yang dilakukan dengan jalan mengukur suatu volume larutan standar yang bereaksi langsung dengan larutan yang akan dianalisis. Adapun macam-macam dalam ilmu analisis volumetri, yang pertama yaitu ada gasometri. Gasometri merupakan volumetrik gas yang diukur adalah saat gas itu bereaksi atau hasil reaksinya. Dan yang kedua ada titrimetri atau titrasi, merupakan pengukuran volume dalam larutan yang diperlukan untuk bereaksi sempurna dengan sevolume atau sejumlah zat yang akan ditentukan. Selanjutnya ada istilah-istilah dalam analisa volumetri. Yang pertama yaitu ada titran. Titran adalah zat yang akan digunakan untuk menitar zat lain. Zat ini biasanya sudah diketahui konsentrasinya dan biasanya zat ini diletakkan di dalam buret. Kemudian yang kedua ada titrat. Titrat adalah zat yang akan dititrasi dan zat ini merupakan zat yang akan dicari konsentrasinya. Kemudian zat ini biasanya diletakkan di dalam Erlenmeyer. Kemudian yang ketiga ada titik ekivalen. Titik ekivalen adalah titik pada saat titran yang ditambahkan tepat ekivalen dengan titrat, maka penambahan titran harus segera dihentikan. Yang keempat ada titik akhir titrasi, yaitu titik pada saat titrasi dihentikan. Biasanya ditunjukkan dengan adanya perubahan warna indikator. Kemudian yang kelima ada indikator. Indikator adalah zat yang ditambahkan ke dalam titrat yang berguna untuk menunjukkan titik akhir titrasi. Kemudian yang terakhir ada larutan standar atau larutan baku. Larutan standar atau larutan baku adalah larutan yang konsentrasinya sudah diketahui secara pasti. Selanjutnya dalam analisa volumetri itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu reaksinya harus berlangsung secara cepat. Yang kedua, reaksinya harus sederhana. Dan yang ketiga, harus ada perubahan yang terlihat pada saat titik ekivalen itu tercapai, baik secara kimia maupun secara fisika. Selanjutnya saya akan membahas poin yang ketiga, yaitu mengenai titrasi asam basa. Titrasi asam basa atau yang dikenal dengan asidimetri dan alkalimetri merupakan reaksi netralisasi, yaitu reaksi antara ion hidrogen yang berasal dari asam dan ion hidroksida yang berasal dari basa untuk menghasilkan air yang bersifat netral. Netralisasi juga sering disebut dengan reaksi antara proton dan penerima proton. Rumus yang digunakan untuk mencari titrasi asam basa yaitu menggunakan rumus mol asam sama dengan mol basa. Dan untuk mencari molnya sendiri digunakan rumus konsentrasi dikali volume. Adapun prinsip dari titrasi asam basa yaitu titrasi asam basa melibatkan reaksi antara asam dan basa sehingga akan terjadinya perubahan pH pada larutan yang akan dititrasi. Pada titrasi asam basa ada beberapa jenis titrasi. Yang pertama yaitu ada titrasi antara asam kuat dengan basa kuat. Pada proses titrasi asam kuat dengan basa kuat ataupun sebaliknya, kedua larutannya terionisasi sempurna. Hal ini dikarenakan kedua larutannya itu bersifat elektrolit kuat.
Contohnya yaitu ada asam klorida dengan natrium hidroksida. Terus yang kedua ada titrasi asam lemah dengan basa kuat. Pada titrasi asam lemah dengan basa kuat ataupun sebaliknya, salah satu larutannya itu tidak dapat terionisasi sempurna. Hal ini dikarenakan salah satu larutannya itu bersifat larutan elektrolit lemah. Contohnya yaitu asam asetat dengan natrium hidroksida. Yang ketiga ada titrasi antara basa lemah dengan asam kuat. Pada titrasi ini sama seperti titrasi antara asam lemah dengan basa kuat, yaitu hanya terionisasi sebagian. Contohnya yaitu ada amonia dengan asam klorida. Yang keempat ada titrasi antara asam lemah dengan basa lemah. Pada titrasi asam lemah dengan basa lemah, keduanya tidak terionisasi karena keduanya bersifat elektrolit lemah. Dan contohnya yaitu ada asam asetat dengan amonia. Di sini ada gambar kurva titrasi. Yang pertama yaitu ada kurva titrasi antara asam kuat dengan basa kuat dan pH-nya itu 7. Yang kedua ada kurva titrasi antara asam lemah dengan basa kuat, pH-nya itu 8,72. Yang ketiga ada kurva titrasi antara asam kuat dengan basa lemah, pH-nya itu 5,28. Yang keempat ada titrasi antara asam lemah dengan basa lemah, pH-nya yaitu 7. Dalam titrasi asam basa diperlukan indikator. Indikator merupakan zat warna larut yang perubahan warnanya terlihat sangat jelas dalam rentang pH yang sempit. Suatu zat dapat digunakan sebagai indikator apabila dapat merubah warna larutan seiring dengan terjadinya perubahan pH. Tidak semua indikator mengalami perubahan warna pada pH yang sama, sehingga kita harus memperhatikan larutan asam dan larutan basa yang digunakan untuk titrasi. Di sini ada beberapa indikator asam basa, yaitu yang merupakan indikator sintetik. Yang pertama ada indikator penoptalin. Dalam larutan asam tak berwarna dan dalam larutan basa berwarna merah muda dan memiliki rentang pH di 8,3 sampai 10. Yang kedua ada bromtimol biru. Dalam larutan asam berwarna kuning dan dalam larutan basa berwarna biru. Memiliki rentang pH 6,2 sampai 7,6. Yang ketiga ada metil jingga. Dalam larutan asam berwarna merah dan dalam larutan basa berwarna kuning, memiliki rentang pH 3,1 sampai 4,4. Yang terakhir yaitu ada metil merah. Dalam larutan asam berwarna merah dan dalam larutan basa berwarna kuning, memiliki rentang pH 4,2 sampai 6,2. Selain indikator sintesis, ada juga indikator alami yang terdapat di alam. Sumber indikator alami yaitu ada pada tumbuhan. Sebenarnya, semua tumbuhan berwarna dapat dijadikan sebagai indikator, tetapi terkadang perubahan warna yang diberikan tidak jelas. Oleh karena itu, hanya beberapa tumbuhan yang dapat dijadikan indikator. Contohnya yaitu ada kubis ungu dan daun bayam. Selanjutnya saya akan membahas poin yang keempat, yaitu mengenai metode analisis yang digunakan. Metode analisis yang digunakan dalam penetapan kadar asam asetat yaitu menggunakan metode titrasi asam basa, yaitu dengan mereaksikan antara asam lemah asam asetat dengan basa kuat natrium hidroksida. Selanjutnya, saya akan membahas poin yang kelima, yaitu mengenai alat, bahan, dan prosedur kerja. Yang pertama alat. Alat yang digunakan dalam penetapan kadar asam asetat yang pertama yaitu ada klem, yang kedua ada statip, yang ketiga ada buret, yang keempat ada Erlenmeyer, yang kelima ada labu takar, yang keenam ada pipet volumetrik, yang ketujuh ada piala gelas, yang kedelapan ada pipet tetes, yang kesembilan ada bag,
Yang ke-10 ada corong kaca, dan yang ke-11 ada botol semprot. Terus adapun bahan yang digunakan dalam penetapan kadar asam asetat, yang pertama yaitu ada asam asetat, yang kedua ada natrium hidroksida, yang ketiga ada indikator penoptalin, dan yang keempat ada Aquades atau H2O. Adapun cara untuk penetapan kadar asam asetat, yang pertama, pipet 5 ml sampel cuka, kemudian dimasukkan ke dalam labu takar, lalu ditambahkan Aquades hingga batas tanda tera, kemudian dihomogenkan. Selanjutnya, pipet 25 ml larutan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Yang ketiga, tambahkan indikator penoptalin sebanyak 2-3 tetes. Yang keempat, titrasi dengan larutan NaOH 0,1 N. Kemudian amati perubahan yang terjadi dan catat volumenya. Yang keenam, lakukan pengulangan sebanyak 3 kali, kemudian nanti dicari rata-rata volumenya. Yang terakhir yaitu hitung kadar asam asetat dalam cuka tersebut dengan menggunakan rumus persen berat per volum CH3COOH sama dengan volume NaOH dikali normalitas NaOH dikali berat ekivalen CH3COOH dibagi volume titrat dalam mili, kemudian dikali dengan 10 pangkat min 3, dikali lagi dengan faktor pengali, dan dikali dengan 100%. Jadi nanti hasilnya itu menunjukkan kadar asam asetat yang berada dalam cuka makan tersebut. Selanjutnya saya akan membahas bab 3, yaitu penutup. Dalam bab 3 ini ada 2 poin penting. Yang pertama ada kesimpulan, dan yang kedua ada saran. Dan poin pertama kesimpulan. Kesimpulan yang saya dapatkan dalam penjelasan materi tadi, yang pertama yaitu asam asetat merupakan asam lemah yang banyak digunakan di industri. Contohnya dalam pembuatan larutan cuka. Yang kedua yaitu ada analisa volumetri, merupakan analisa kimia kuantitatif dengan jalan mengukur volume larutan standar yang bereaksi langsung dengan larutan yang dianalisis. Yang ketiga yaitu metode yang digunakan dalam penetapan kadar asam asetat, yaitu menggunakan metode titrasi asam basa, yaitu antara asam lemah dengan basa kuat. Adapun saran dari saya dalam menganalisis analisa volumetri, terutama dalam titrasi, kita harus lebih teliti dan harus hati-hati, karena jika terjadi kesalahan pada saat menganalisis, itu akan berakibat fatal terhadap hasil yang kita analisis. Sekian presentasi karya tulis ilmiah dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.